Oke, siang hari ini di tengah terik matahari, panasnya. Kita akan melakukan POV driving Toyota Innova Reborn Diesel di Jalan Trans Sumatera. Ini mobil yang lagi di daerah Trans. Ini sekelilingnya sawit ini. Kondisi mobil dari depan. Berdebu. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita masuk dulu. Cuaca saat di luar itu sangat panas teriknya. Berapa derajat? 36 tuh. Oke, kita lanjut dulu ya. Sebelumnya kita ini AC udah kita hidupin ini. Ini peralatan kontensi di dalam ini. Oke, kita lanjut dulu konten POV driving di jalan trans pedesaan Trans Sumatera. Kita pakai safety belt dulu. Oke, kita setting ini kameranya. Kamera di atas ini. Kita matiin dulu lampu hazardnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Minggu, tanggal 22 deh kayaknya, bulan Juni. Ini kita sekalian ini habis ngantar orang tua kita tadi. Ada pesta di sini. Ada acara nikahan. Inilah kondisi di Trans Sumatera. Pedesaan Trans Sumatera, rumah-rumahnya. Siang hari ini sangat terik. Sebelah kanan ini kemarin ini nih SD yang kebakar itu. Beberapa bulan yang lalu SD ini dapat musibah, yaitu kebakaran. Tidak lain dan tidak bukan, kiri kanannya masih sawit, dikelilingi sawit. Mobil Fortuner. Nih, posisi acaranya di depan ini nih. Tadi saya udah turunin kok. Orang tua saya di depan itu. Ini nih, orang tua saya sebelah kanan ini pestanya. Sebelah kanan ini. Nih kirim. Kita parkir dulu sambil nunggu orang tua. Oke, kita lanjut dulu. Orangnya udah pulang nih. Selesai. Kita mundur dulu. Kebetulan orang pestanya orang-orang Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Karena mobil tadi parkir bawah matahari, jadi kacanya kita buka dikit dulu nih. Jalan 1 menit baru nanti kita tutup. Suasana ini sekitar 5 km lah dari
rumah tempat ini, trans ini. Kalau selisih ini ya lumayan dipelan kan, karena udah 1 menit. Kita tutup dulu, baru hidupin AC ininya. Suasana pedesaan Trans Sumatera. Untuk kondisi jalan di dalam ini bagus, tapi cuma ya sebesar ini, cuma bisa selisih 1 mobil gitu. Cukup lah kalau untuk di dalam ini. Kondisi rumah di sini nih, daerah Tran. Ini orang pinggir nih jual sawit. Hati-hati. Untuk kondisi di luar panasnya yaitu 37 derajat Celcius. Wow, lumayan panas. Sumatera ini paling panas, daerah Riau ini nih. Pekanbaru itu tuh, tempat saya aja nih 37 derajat. Wah, burung gagak tuh. Kondisi sawit di sini bisa dibilang lagi musim kemarau. Udah hampir 1 mingguan lah hujan gak turun. Turun tapi gerimis aja. Tuh kondisi jalan ini nih. Sebetulnya jalan ini ya lumayan luas, tapi pinggirnya ini kayak akar-akar merambat itu loh. Apa ya bahasa Indonesia, pohon pimpiang ya, kayak sejenis alang-alang gitu yang merambat ke jalan raya. Kondisi ini dikenal dengan simpang 3 ini nih, ke dalam itu tembusnya ke DU, ke DK5. Nah, ini daerah ini namanya DK2 SKPB, Dusun Karya Mulia. Sumber Sari itu apanya? Gak tahu lah. Tanah Tomuis. Pondok. Dulu saya sering di sini nih sama paman saya beli semangka. Ini dulu terkenal orang namanya Gareng. Gareng semangka, jual semangka. Kondisi jalan Trans Sumatera. Nah, sebelah kiri ini nih pondok tempatnya Sony, Babang Sony. Nanti kita tag Babang Sony lah. Mana ini nih? Rumah pohon. Rumah pohon Sony, Babang Sony tuh. Kemarin dia ada bikin konten masak-masak tuh. Nah, itu masak kangkung. Waduh. Dia tetangga kita dan juga penonton setia kita. Dan di sini ya masih ada juga orang menanam pohon karet ini nih. Kebetulan sebelah kanan ini nih. Nih sebelah kanan ini. Dulu sebelum tanam sawit, masyarakat di sini tuh pekerjaannya yaitu nyadap karet. Tapi sekarang transisi menjadi kelapa sawit.
entah itu dari perawatannya, hasil, mungkin dapat kemudahan dari kelapa sawit. Nih, depan nih sawit. Kalau sawit ini panennya 15 hari atau sekali 2 minggu. Kalau kita itu nyadap karet itu tiap hari. Terus kalau hujan juga nggak bisa. Itu kelemahannya karet. Kalau di sawah untuk tran di sini nggak ada. Tapi di daerah SKPA itu ada, yang dekat Bandara Tuanku Tambosayang dulu kita pernah bikin video situ. Nah, situ kan ada beberapa sawah dulu tuh. Nah, itu ada. Tapi kendala di sini tuh sistem pengairannya juga susah. Sawah-sawah juga hasilnya nggak maksimal kalau panen gitu. Kasihan petaninya. Ini mobil pembawa pengangkut buah sawit itu. Untuk daerah Trans Deka 2 ini nih baru beberapa tahun ini aspalnya. Dulu masih jalan tanah sini nih. Listrik dan lain-lain ini masih baru juga sini nih. Baru inilah berkembang gitu beberapa tahun ini. Dulu tuh teman-teman saya yang di sini sekolah itu, aduh kasihan. Kalau pagi musim hujan itu, kalau yang baju putih, ada artis Bayun, artis Imam S. Arifin baru lewat. Tumben jam 3 udah ke asar nih, galaimu hidup keyboard noh. Kasihan nih dia. Kenapa hal dia terlambat tuh? Kita klakson dulu. Adanya Mbah Sarjiman, mantan tukang panen. Sebelah kiri ini Blok Sunda, nama daerahnya Jawa Barat. Nah, Deka 2 ini ada blok beberapa inilah, blok-blok gitu. Ada Blok Sunda, Blok Jawa, Jawanya juga ada, Jawa Tengah, Blok DIY, Blok Jawa Timur itu ada juga di sini nih. Jawa Medan ada juga nih. Ini nih rumah tukang panen bapak saya tuh. Ini anaknya Reva nih. Di sini nih baru mekar. Desa yang baru mekar lah. Wah, ini kita melawan matahari. Kita nggak tahu ya, jalan ini kelihatan nggak di video ya. Sebelah kanan ini kita take video waktu itu dulu kemarin, video pemupukan pembersihan itu. Jalan di belakang itu. Untuk kalau sekarang musim sekarang tuh jalan ke kebunnya masih enak, nggak licin, nggak apa. Kalau musim hujan, waduh itu kasihan tukang-tukang panennya, jalannya hancur. Nih buah yang setelah panen. Nggak heran ya, setiap jalan itu ada aja, ada aja sawit di pinggir jalan, orang manen. Sini juga nih arah ke jalan, ke kebun, ke lahan sawit kita. Kiri ini ada juga nih beberapa batang, situ ada beberapa pohon. Kebetulan hari ini kita nggak ke kebun dulu. Sini SD saya nih, ini SD Negeri 014 Rambasamo. SD dari kakak saya, ibu saya deh, kayak orang tua saya juga, kakak saya juga. SD-nya di situ, di Tran ini. Sebetulnya di Langkitinin tempat saya tuh ada juga, tapi orang kami itu lebih pilih di sini, dekat ini. Nah, ini nih Blok DIY nih.
Blok Jawa bagian orang-orang Jogja. Ini Jogja, Jawa Tengah sini ada. Tapi kebanyakan Jogja di sini. Orang-orang Sleman, orang Tempel gitu. Kebanyakan itu sini. Lumayan berkelok-kelok. Ini kita nyambil bikin konten ngantar orang tua kita ke ini kondangan tadi. Teman dari bapak itu anaknya pesta di DK1 SKPB. Mungkin teman-teman yang dari Kalimantan boleh dong untuk spill desa yang tran-tran di Kalimantan. Kemarin ada tuh teman saya yang dari Jambi yang komen ini juga ada nih. Tran-tran di Jambi nih kayak gini bang. Di Lampung ada juga, di Kalimantan boleh deh. Kalau di Lombok kemarin ada tuh orang tran-tran di Lombok tuh ada. Nih kebetulan. Ini untuk simpang masuk ini sebelah dari Indomaret ini sebelah kanan kalau daerah dari Pekanbaru. Ini simpang ini rawan biasanya ini. Hati-hati dulu. Kalau lurus itu daerah Pasir Pengarayan arah itu ke Bandara Tuanku Tambusai dulu. Ini patokannya Indomaret ini. Untuk jarak dari rumah saya tuh sekitar 5 kiloan menuju daerah Tran DK1 SKPB, DK1 DK2. Saya tuh baru tahu dulu arti DU DK itu. DU tuh desa utama, DK tuh desa kecil, SKPA itu apa ya dulu? Ada itu singkatan itu dulu. Itu programnya dari Pak Soeharto dulu. Saya dulu belajar juga tuh dari bapak, namanya Bapak Purkanteno yang di situ. Katanya dia yang bawa orang di sini dulu. Sama almarhum siapa ya namanya di DK2 itu? Bundes. Itu. Nah, dia yang bawa dulu. Dia tuh merupakan orang dari Solo. Dia di sini tuh dari tahun 80 atau 90. Pemerintah tuh ngasih rumah dulu bilangnya. Untuk itu. Nah, kita udah sampai di rumah kita nih. Kan nggak terlalu jauh kan? Oke. Turun sih ke Glenn. Turun lalu ke pintu.